Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelas 12 IPS 3, kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai hasil artikel yang kita buat mengenai stop bullying di sekolah kita. Panggil aku dengan namamu, bukan dengan nama orang tua kamu. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, absen 29. Perkenalkan, nama saya Nica Ajahra dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Anggi Hasnati, absen 3. Perkenalkan, nama saya Hadi, absen 25. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, absen 10. Selamat menyaksikan. Saya Rizka Amelia, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai secara umum, idealis dan realita di lapangan. Nah, secara umum, sekolah yang ideal merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar, berkembang tanpa adanya rasa takut, tekanan, atau tindakan intimidasi. Nah, lingkungan sekolah seharusnya mendukung tumbuhnya sikap saling menghormati, toleransi, empati antar siswa. Setiap siswa diharapkan bisa berinteraksi dengan baik tanpa adanya perilaku yang merendahkan atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Sebagai lembaga pendidikan SMAN 1 Siaparna, diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang menghargai satu sama lain dengan dukungan dari guru, staf maupun orang tua mengenai tentang edukasi dan pentingnya menjaga sikap dan tutur kata. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa bullying verbal masih menjadi masalah serius di SMAN 1 Siaparna. Penggunaan nama orang tua sebagai bahan ejekan telah menjadi tren negatif di kalangan siswa. Candaan seperti memplesetkan nama orang tua menjadi bahan tertawaan seringkali dianggap sebagai hal sepele dan bagian dari kebiasaan bercanda. Namun, bagi korban, ejekan ini tidak hanya merendahkan martabat mereka, tapi juga menimbulkan perasaan malu, tidak nyaman, bahkan trauma. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme yang diharapkan dengan adanya terjadi di lapangan, di mana sikap saling menghargai belum sepenuhnya terwujud dalam interaksi sehari-hari siswa. Nah, menurut teori psikolog perkembangan, masa remaja adalah masa kritis dalam pembentukan identitas diri dan hubungan sosial. Eric Thohir, seorang psikolog, menyatakan bahwa pada masa remaja, individu berada pada tahap pencarian identitas versus kebingungan peran. Dalam konteks ini, bullying verbal dapat mengganggu proses pembentukan identitas dan kepercayaan diri remaja. Sekian. Saya Anggi Hasnati, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai bullying. Menurut salah satu psikologis yang bernama Albert Bandura, dia menyebutkan dalam salah satu teorinya tentang belajar sosial bahwa orang-orang yang memiliki perilaku agresif atau melakukan bullying, mereka mempelajari hal tersebut melalui dua hal. Yang pertama, observasi atau meneliti, dan yang kedua, imitasi atau meniru. Contohnya, ketika seorang siswa yang sering kali mendengar temannya mengolok-olok teman yang lain menggunakan nama orang tuanya, ia akan dengan refleks atau spontan mengikuti hal tersebut karena sudah sering mendengar dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal dan dinormalisasikan. Di SMA 1 Singaparna, masalah bullying verbal merupakan masalah yang terjadi sangat nyata hingga saat ini. Masalah utama yang dihadapi dalam kasus ini adalah adanya ketidakseimbangan antara idealisme dengan realita. Seperti orang-orang yang beranggapan bahwa di sekolah favorit tidak mungkin terjadi perundungan. Tapi pada kenyataannya, di SMA 1 Singaparna hingga saat ini masih terjadi yang namanya bullying verbal. Bullying verbal dengan menggunakan nama orang tua merupakan masalah yang besar. Hal ini perlu diperhatikan dan memerlukan kerjasama antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan juga siswa, supaya siswa dan siswi dapat belajar dengan tentram, aman, tanpa khawatir dirinya akan menjadi korban perundungan, dan mereka dapat berkembang di lingkungan yang positif. Untuk itu, kami melakukan survei
dalam masalah bullying verbal ini dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nica Jahra dari absen 22. Berdasarkan hasil survei mengenai bullying verbal di kelas 12 IPS 3 SMA 1 Singaparna, ditemukan beberapa poin penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang ke-1, prevensi bullying verbal. Sebagai besar siswa, 66,67% mengaku pernah melakukan bullying verbal pada orang lain. Dan lebih banyak lagi, 86,67% secara fisik spesifik pernah memanggil teman dengan nama orang tua mereka. Itu menunjukkan bahwa perilaku itu cukup umum di kelas tersebut. Yang kedua, motivasi responden. Alasan utama siswa memanggil teman dengan nama orang tua adalah sebagai bentuk balasan 53,33%, sementara sisanya melakukan sebagai candaan 40%. Ini menandakan bahwa baik karena dorongan emosi maupun sekadar dianggap lucu. Tindakan ini sering menjadi tanpa memikirkan dampaknya pada korban. Yang ketiga, perasaan responden. Meskipun banyak yang melakukan bullying, mayoritas perilaku 60% merasa bersalah setelah memanggil teman dengan nama orang tua. Namun sebagai lainnya merasa senang 26,67%, atau tidak merasakan adapun 20%, yang menunjukkan bahwa tidak selalu mengaku memahami dampak negatif dan tindakan mereka. Yang keempat, pengalaman sebagai korban sebanyak 80%. Siswa mengaku pernah menjadi korban bullying verbal dan berprestasi yang baik menyatakan bahwa mereka pernah dipanggil dengan nama orang tua mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan ini sangat umum terjadi di lingkungan mereka. Yang kelima, dampak emosional pada korban. Sebagian besar korban, 66,67%, merasa sakit hati setelah dipanggil dengan nama orang tua mereka. Namun ada juga yang merasa biasa saja, 33%, yang mungkin menandakan adanya perbedaan sensitivitas antara siswa dalam menghadapi bullying. Randi, absen 25, akan menjelaskan nomor 6. Yang ke-6, respon terhadap bullying. Dalam menanggapi bullying, sebagian besar siswa, 53,33%, cenderung membiarkan kejadian tersebut. Sementara 20% memilih melaporkan atau membalas tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa korban yang merasa tidak memiliki cukup dukungan atau tidak tahu cara yang tepat untuk menanggapi bullying. Yang ke-7, harapan siswa. Mayoritas siswa, 60%, berharap teman-temannya tidak lagi melakukan bullying verbal. Sementara 13,33% menginginkan tindakan lebih lanjut terhadap pelaku. Namun ada juga sebagian yang tidak memberikan harapan atau tidak terlalu peduli, 20%. Setelah melakukan survei dan analisis, kami akhirnya tertarik untuk membuat sebuah artikel yang berjudul "Panggil Aku Dengan Namaku, Bukan Nama Orang Tuaku". Hal ini kami lakukan karena kami merasa kesal sebab kasus yang bullying verbal yang sudah terjadi pada kelas 12 IPS 3 seperti sudah menjadi hal wajar dan dinormalisasikan. Kami ingin pihak sekolah membantu mengatasi hal tersebut. Kami juga ingin mendapatkan hak kami sebagai siswa dan siswi, supaya kami bisa belajar dengan tenang, tanpa takut menjadi korban bullying. Sebagai siswa, kami juga sudah melakukan beberapa aksi terkait kasus bullying verbal. Kami melakukan teguran langsung kepada pelaku bullying. Tetapi hal tersebut tidak mempan karena bullying verbal seperti sudah menjadi hal biasa dan menjadi kebiasaan beberapa siswa dan siswi. Nama saya Irman Maulana, absen 10. Sementara itu, kami juga memiliki beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah terkait kasus bullying verbal yang terjadi di kelas 12 IPS 3. Seperti pihak sekolah perlu melakukan edukasi kepada siswa-siswi mengenai dampak buruk dari bullying, terutama bullying verbal baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, guru dan staf sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap interaksi antar siswa, baik di jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Kemudian, diharapkan pihak sekolah melakukan
konseling psikologis bagi siswa-siswi yang menjadi korban bullying, supaya mereka dapat pulih secara emosional dan psikologis. Selain guru, keterlibatan orang tua juga sangat penting. Orang tua perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan bullying. Sekolah dapat melakukan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas peran mereka dalam mendidik anak-anaknya terkait pentingnya empati, toleransi, dan menghargai orang lain. Dengan membuat artikel ini, kami memiliki harapan besar terutama kepada pihak sekolah, supaya lebih tegas dalam menghadapi keras bullying, terutama bullying verbal. Karena bullying bukanlah hal sepele, bullying dapat merusak mental dan psikologis anak. Kelompok kami juga melampirkan beberapa foto yang berkaitan dengan artikel yang kami buat, seperti di bawah ini. Saya di sini menggantikan Dapi untuk membacakan kesimpulan dari artikel yang telah kita buat, yaitu bullying verbal dengan menggunakan nama orang tua sebagai bahan ejekan adalah masalah serius yang terjadi di SMN 1 Siapana. Meskipun sekolah telah berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, realita di lapangan menunjukkan bahwa bullying masih menjadi masalah yang signifikan. Nah, survei menunjukkan bahwa banyak siswa yang menjadi korban dan saksi bullying. Namun, kesadaran untuk melaporkan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam bentuk edukasi, pengawasan, serta dukungan psikologis bagi siswa. Dengan kerjasama antara sekolah, siswa, dan orang tua, diharapkan kasus bullying verbal dapat diselesaikan. Sekian dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan didengar oleh orang banyak. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.